Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang PTN, mengapa CBT UGM tidak mau lagi menerima peserta yang sudah diterima di SBMPTN? Ini penjelasannya ya. Simak videonya. Jangan lupa subscribe agar kalian yang pertama mendapat info dan strategi keren taklukkan PTN. Pejuang PTN, beberapa waktu lalu sempat viral tweet lolos UTBK SBMPTN tidak bisa ikut ujian CBT UGM. Sampai-sampai pihak UGM melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol memberi penjelasan. Kalau daftar CBT UGM bisa-bisa saja. Kan pendaftarannya sebelum pengumuman SBMPTN, kata Iva Aryani dari UGM. Akan tetapi, ia menyarankan bagi peserta yang telah lolos UTBK SBMPTN 2021, alangkah baiknya untuk mengambil kesempatan tersebut. Pasalnya, masih banyak peserta lainnya yang membutuhkan tempat untuk menuntut ilmu. Ia juga menjelaskan bahwa peserta yang tidak jadi ikut CBT UGM tidak dapat menarik kembali uang pendaftaran yang telah dibayarkan. Seperti kita tahu, biaya pendaftaran CBT UGM adalah Saintek 325.000, Soshum 325.000 dan campuran 350.000. Pejuang PTN, jadi sudah cukup jelas ya penjelasan pihak UGM bahwa bagi kalian yang sudah diterima lewat UTBK SBMPTN tidak akan diterima lagi lewat CBT UGM. Meski nilai kalian di CBT UGM tinggi. Kebijakan CBT UGM 2021 memang sangat berbeda dengan utul-utul UGM sebelumnya, termasuk utul UGM 2020. Kala itu, meskipun kalian sudah lolos UTBK SBMPTN, masih bisa diterima di utul UGM. Ada yang bertanya, bagaimana bila sudah diterima di SIMAK UI? Apakah masih bisa diterima di CBT UGM? Jawabnya, tentu bisa. Termasuk bila kalian sudah diterima di PTN lain lewat jalur mandiri. Mengapa? Karena UGM tidak tahu atau tidak punya data apakah kalian sudah diterima lewat jalur mandiri PTN lain atau belum. Tapi UGM dan semua PTN lainnya mempunyai data siapa saja yang sudah diterima di PTN lewat UTBK SBMPTN atau SNMPTN. Pejuang PTN, apa dan mengapa UGM tidak mau lagi menerima pejuang PTN yang sudah diterima di SBMPTN? Berikut penjelasannya. 1. UGM ingin memberi kesempatan kepada peserta yang belum mendapat kampus untuk bisa kuliah di UGM sepanjang persyaratan terpenuhi dan lolos CBT UGM. Kedua, agar tidak terjadi penumpukan bangku kosong yang ditinggalkan peserta CBT UGM, karena ternyata yang bersangkutan lebih memilih hasil SBMPTN. Meski sebenarnya baik lewat SBMPTN maupun CBT UGM sama-sama tanpa uang pangkal dan UKT murah. 3. Apa yang dilakukan UGM dengan kebijakan barunya itu sebenarnya untuk kehati-hatian agar tak banyak bangku kosong yang ditinggalkan seperti tahun lalu.
Tapi toh sebenarnya kasus bangku kosong tetap akan terjadi karena banyak peserta CBT UGM yang juga ikut dan diterima di SIMAK UI atau seleksi mandiri PTN lainnya. Misal, Om temukan sendiri di tahun 2020 ada sekitar 45 pejuang PTN dari satu SMA di Jakarta yang diterima di CBT UGM, tapi juga diterima di SIMAK UI. Akibatnya, tak separuhnya yang akhirnya memilih UGM. Itu baru satu sekolah. Bisa dibayangkan berapa bangku kosong di UGM yang ditinggalkan peserta CBT UGM. Ini nampaknya yang perlu dibenahi. Forum antar rektor sepertinya tidak berfungsi di sini. Tak ada koordinasi. Bahkan malah terkesan bersaing berebut mahasiswa terbaik. Andai pihak UGM mengetahui daftar yang sudah diterima di SIMAK UI atau mandirinya ITB, tentu penumpukan bangku kosong tak akan terjadi. 4. Sungguh ironi bukan? Di satu sisi banyak pejuang PTN belum mendapat PTN, di sisi lain banyak pula pejuang PTN yang diterima di banyak PTN. Satu pejuang PTN bisa diterima di 4-5 PTN. Itu hal yang biasa ya. Kelima, lantas apakah pejuang PTN yang diterima di banyak PTN itu salah? Ya tidak, karena sistem penerimaan PTN membolehkan itu. Dan pejuang PTN ingin aman dan mendapat yang terbaik sehingga berburu PTN di rimba seleksi mandiri dengan berbagai strategi. Keenam, hati-hati dengan kejutan-kejutan yang bakal dilakukan CBT UGM. Itu bila ada ya. Apa itu? Pertama, bisa jadi kalian yang sudah diterima lewat UTBK SBMPTN benar-benar tidak diterima lagi di CBT UGM. Kedua, kalian yang berasal dari sekolah favorit di Jakarta yang tahun lalu banyak meninggalkan bangku kosong utul UGM, jangan kaget bila kali ini tak lolos di CBT UGM. Pejuang PTN, banyak PTN yang sudah mengumumkan hasil seleksi mandirinya. Misalnya UI, ITB, UNER, UNPAD, UB, sudah ya. Mungkin kalian sudah ada yang diterima di situ. Selamat ya. Tapi jujur saja, kalian masih tetap menunggu pengumuman CBT UGM kan? Sabar. Dan jangan lupa berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.